Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Baiklah teman-teman, apa kabar semua? Semoga teman-teman dalam lindungan Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Di sini kami dari kelompok 1. Ini adalah tugas dari mata kuliah Struktur Data. Dosen pengampu Bapak Mulia Sulistiono MKom Universitas Amikom Yogyakarta. Ini adalah video pembelajaran mengenai sorting. Baiklah teman-teman, kelompok 1 sendiri terdiri dari 5 orang. Teman-teman dapat melihat di sini foto, name sama nama mereka. Yang pertama ada Adi Wilanda, kemudian Farid Hakim, Muhammad Zikri Fuad, Listia Fajar, dan yang terakhir ada Hadi Purnomo. Pembahasan pada kesempatan kali ini mengenai sorting. Sorting itu terdiri dari 3 metode. Ada bubble sort, selection sort, dan insertion sort. Nah, dari 3 metode ini, kita akan membahas mengenai definisinya, prosesnya, codingnya, dan yang terakhir ada kekurangan dan kelebihan dari masing-masing metode. Sebelum membahas itu, kita harus tahu nih, apa yang dimaksud dengan sorting. Sorting adalah pengurutan data-data, baik dari data yang terkecil ke terbesar maupun sebaliknya. Ini contohnya teman-teman. Ini ada kumpulan data yang belum terurut, kemudian di bawahnya ada data yang telah terurut dari kecil ke besar, ascending, kemudian descending dari besar ke kecil. Selanjutnya metode yang pertama. Kita akan membahas metode yang pertama, bubble sort. Apa yang dimaksud dengan bubble sort? Bubble sort adalah metode pengurutan dengan cara melakukan penukaran data dengan tepat di sebelahnya secara terus-menerus sampai bisa dipastikan dalam satu iterasi tertentu tidak ada lagi perubahan. Jika tidak ada perubahan, pasti data sudah terurut. Nah, mungkin teman-teman masih bingung nih, belum ada gambaran. Langsung saja kita lihat prosesnya, proses dari bubble sort. Nah, ini adalah proses bubble sort ascending, data mengurutkan data ini dari kecil ke besar. Data ini kan belum terurut. Nah, bagaimana cara supaya data ini bisa terurut? Maka nanti akan dilakukan sebuah proses perbandingan. Data ini akan melakukan perbandingan satu per satu. Sehingga data yang paling besar nanti akan menempati posisi di sebelah kanan. Dan data yang paling kecil posisi di sebelah kiri. Mari kita lihat prosesnya. Apakah 6 lebih besar daripada 5? Ya. Maka akan terjadi pertukaran posisi. 6 lebih besar dari 3, ya. Bertukar posisi. 6 lebih besar dari 1, ya. Bertukar posisi juga. 6 lebih besar dari 8, tidak. Maka 8 yang akan diproses. 8 lebih besar dari 7, ya. Bertukar posisi. 8 lebih besar daripada 2, ya. Bertukar posisi juga. Dan terakhir, 8 lebih besar daripada 4, ya. Proses ini akan berulang terus hingga terbentuk data yang terurut dari kecil ke besar. Selanjutnya, nah ini contoh codingnya. Di sini ada coding, di sini ada 8 data inputan, kemudian diproses dari data ke kecil ke data ke besar. Teman-teman dapat melihat codingnya. Di sini pengulangannya, kemudian di sini adalah coding bagaimana proses penukaran tersebut. Kemudian di sini adalah coding hasil pengurutan yang ditampilkan di layar seperti ini. Kelebihan bubble sort ada 2. Pertama, metode bubble sort merupakan yang paling simpel. Kedua, metode bubble sort mudah dipahami algoritmanya. Kekurangan bubble sort. Yang pertama, pada saat mengurutkan data yang sangat besar akan mengalami kelambatan yang luar biasa. Atau dengan kata lain, kinerja memburuk signifikan. Kedua adalah, pengulangan akan tetap sama jumlahnya walaupun data sesungguhnya sudah cukup terurut karena prosesnya membandingkan data satu per satu. Selanjutnya kita akan menjelaskan metode yang kedua nih, selection sort.
Nah, apa yang dimaksud dengan selection sort? Selection sort merupakan perbaikan dari metode bubble sort dengan mengurangi jumlah perbandingan. Selection sort merupakan metode pengurutan dengan mencari nilai data terkecil dan nilai data terbesar, dimulai dari data di posisi 0 hingga di posisi n-1. Nah, bisa kita lihat prosesnya. Di sini ada data yang belum terurut, kemudian ini data bagaimana cara supaya bisa terurut dari kecil ke besar. Kita melihat bahwa 0 merupakan data terkecil. Nah, maka 0 ini akan pindah posisi ke paling atas. Kemudian data 8 akan pindah posisi ke 8. Selanjutnya data terkecil kedua adalah 1. 1 akan bertukar posisi dengan 5. Kemudian 5 akan bertukar posisi dengan 1. Begitu seterusnya hingga data urut dari kecil ke besar. Mungkin dengan melihat contoh prosesnya teman-teman udah paham. Nah, data udah terurut. Selanjutnya adalah contoh kasusnya. Ini adalah coding dari metode selection sort. Teman-teman dapat melihat hasilnya seperti ini. Jadi di programnya itu ada 4 pilihan: input data, pengurutan ascending, pengurutan descending, dan 4 ada exit. Codingnya, nah di sini ada coding penginisialisasiannya. Kemudian ini adalah coding dari pilihan kedua, yaitu pengurutan secara ascending. Kemudian yang ini secara descending. Kemudian ini adalah coding daripada input data yang akan dimasukkan. Dan ini adalah codingan dari menampilkan di layar. Teman-teman dapat mempraktekkan coding ini di laptop masing-masing. Dan hasilnya seperti ini. Jika teman-teman memilih nomor 1, maka teman-teman akan diminta untuk menginputkan data. Jadi di sini ada 5 data yang harus diinputkan. Kemudian jika teman-teman memilih nomor 2, maka data akan diproses. Data yang diinputkan tadi akan diproses, diurutkan dari kecil ke besar. Kemudian nomor 3, pengurutan dari data besar ke kecil. Dan yang nomor 4, jika teman-teman memilih nomor 4, maka akan keluar exit. Kelebihan dari selection sort. Algoritma ini sangat rapat dan mudah untuk diimplementasikan. Operasi pertukarannya hanya dilakukan sekali saja. Waktu pengurutan dapat lebih ditekan, mudah menggabungkannya kembali. Kemudian, terakhir, kompleksitas selection sort relatif lebih kecil. Dan kekurangan dari selection sort adalah sulit untuk membagi masalah. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas metode yang ketiga, insertion sort. Nah, apa yang dimaksud dengan insertion sort? Suatu metode yang melakukan pengurutan dengan cara menyisipkan data yang belum urut ke dalam bagian data yang telah terurut secara relatif. Penyimpanan dilakukan ke bagian sisi kiri. Penyisipan yang dilakukan ini menimbulkan pergeseran data ke bagian kanan array. Oke, teman-teman mungkin masih bingung dengan definisi tadi, langsung saja kita dapat melihat prosesnya. Ini adalah contoh proses insertion sort ascending dari kecil ke besar. Data ini belum terurut, maka bagaimana cara mengurutkannya dari kecil ke besar? Oke. Pertama, tentu akan melakukan perbandingan. 6 lebih besar daripada 5, ya, maka tukar posisi. Kemudian 6 apakah lebih besar daripada 3? Ya, 5 lebih besar daripada 3, ya, maka 3, 5 dan 6 bergeser. Kemudian 3 menempati posisi paling kiri. 5, 3, 5, 6 apakah lebih besar daripada 1? Ya, maka 3, 5, 6 bergeser. 1 menempati posisi paling kiri. Kemudian 6 lebih besar daripada 8? Tidak, maka 8 dibandingkan dengan data di sebelah kanan. Kemudian 7 lebih kecil dari
8 dan menyisipkan diri di antara 5 dan menyisipkan diri di antara 6 dan 8. Kemudian 2 akan menyisipkan diri di antara 1 dan 3. Dan yang terakhir 4 menyisipkan diri di antara data 3 dan 5. Itulah proses dari insertion sort. Sangat jelas ya. Kemudian inilah contoh studi kasusnya. Menggunakan metode insertion sort memiliki pilihan ascending dan descending. Nah, teman-teman dapat mempraktekkan coding ini di laptop masing-masing. Tentu yang pertama di sini teman-teman dapat melihat bahwasanya ini adalah codingan untuk pengurutan ascending. Kemudian ini adalah pengurutan coding dari descending, pengurutan dari besar ke kecil. Dan ini adalah input coding daripada untuk perintah memasukkan data. Dan ini yang terakhir adalah codingan untuk menampilkan data di layar. Nah, ini hasilnya. Sama seperti sebelumnya, ada 4 pilihan. Inputkan data, urutkan data ascending, urutan descending, dan exit. Oke. Selanjutnya, kelebihan dari insertion sort. Pertama, sederhana dalam penerapannya. Kedua, jika list sudah terurut atau sebagian terurut, maka insertion sort akan lebih cepat dibandingkan quick sort. Loop dalam pada insertion sort sangat cepat, sehingga membuatnya salah satu algoritma pengurutan tercepat pada jumlah elemen yang sedikit. Yang terakhir adalah stabil. Nah, kekurangannya apa? Kekurangan dari insertion sort adalah banyaknya operasi yang diperlukan dalam mencari posisi yang tepat untuk elemen larik. Kedua, untuk larik yang jumlahnya besar, ini tidak praktis. Tiga, yang terakhir, jika list terurut terbalik, sehingga setiap eksekusi dari perintah harus memindai dan mengganti seluruh bagian sebelum menyisipkan elemen berikutnya. Nah, demikian pembahasan mengenai sorting dengan 3 metodenya, bubble sort, selection sort, insertion sort. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang melihatnya. Sekian dari kami. Terima kasih banyak atas perhatian. Kami dari kelompok 1 mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.